Assalamualaikum guys. Kami menikah di tahun 2014 dan baru dikaruniai anak di tahun 2018. Kami menanti keturunan 4 tahun ya, Bah ya? Iya. 4 tahun. Di video kali ini kita ingin berbagi mengenai pengalaman kami dalam memiliki keturunan. Perjuangan kami selama 4 tahun bukan apa-apa dibandingkan pengalaman pasangan suami istri yang lain. Tapi cerita kami ini adalah satu dari jutaan cerita yang bisa menjadi motivasi buat pasangan suami istri yang belum mempunyai keturunan. Betul. Di sela-sela cerita nanti, kami juga akan berbagi tips apa saja yang kami lakukan untuk mendukung program hamil ini. Perjuangan kami dimulai dari sini. Setelah menikah, Berawal pada tahun 2014, di tahun pernikahan kami memulai perjuangan kami untuk memiliki keturunan di Malaysia. Karena pada saat itu saya dan istri bekerja di Malaysia di Kuala Lumpur. Ya seperti pasangan lainnya ya, 6 bulan pertama itu adalah masa-masa pacaran setelah menikah. Jadi pada saat itu kami belum ada kepikiran untuk punya anak gitu, masih santai banget. Setelah 6 bulan, kok belum hamil juga ya? Padahal saya sudah mencari tahu bagaimana cara menghitung masa subur, tanggal-tanggal tertentu setelah haid. Itu biasanya pasangan suami istri udah pasti tahu ya. Isenglah kami ke dokter di KL waktu itu. Dokternya hanya tertawa. Katanya baru 6 bulan, santai aja gitu. Oh, 2 tahun baru. Nah, 1 tahun lah ya. 1 tahun. tahun atau 2 tahun barulah periksa. Nah, ini baru 6 bulan. Jadi menurut dokter itu 6 bulan pernikahan itu masih seperti pengantin baru. Ya. Tidak perlu buru-buru, santai. Ya, kalau kata dokter waktu itu masih masa-masa pacaran lah. Ya. Karena saya merasa kurang olahraga dan badan saya kurang fit, mulailah saya olahraga. Awalnya berenang, karena waktu itu kan kita tinggalnya di kondominium, jadi fasilitas kolam renang tuh pasti ada di sana. Ya. Yang pernah tinggal di Malaysia pasti tahu. Lalu kita juga jogging, karena di sana ada jogging track juga. Di ini Bu, di KLCC kan ada juga tuh ya trekking jogging di kebunnya. Kita rajin lah pokoknya berenang, jogging, bahkan sampai badminton. Nah, terus iseng-iseng lah cari yoga kelas dekat kondominium. Ketemu nih, percobaan pertama oke gitu, dan berlangsung kalau nggak salah cuma 2-3 kali. Tiba-tiba hamil gitu. Dan itu kami seneng banget, apalagi itu pas banget setelah 1 tahun menikah. Jadi kami merasa kayak alhamdulillah akhirnya hamil juga gitu. Tapi ternyata kehamilan pertama itu tidak berlangsung lama. Nah, kita ceklah ke dokter di salah satu rumah sakit swasta di Malaysia. Tapi pas dicek, detak jantung si Jen itu tuh nggak ada. Kalau kata dokter mungkin belum terdengar karena masih kecil banget, waktu itu masih kalau nggak salah 8 minggu apa ya. Nah oke lah gitu, nanti balik lagi ya kata dokter. Oke gitu. Selama menunggu sebelum ke dokter itu saya mungkin juga kurang pengetahuan ya, jadi makan itu asal. Pokoknya yang penting makan aja gitu, tidak banyak baca buku atau googling makanan apa yang sehat untuk ibu hamil di awal trimester itu gitu. Setelah 2 minggu balik ke dokter, di USG kan perut saya. Nah ternyata detak jantungnya juga nggak ada nih gitu. Pertumbuhan janin juga tidak ada gitu. Jadi
Akhirnya dokter bilang ke saya waktu itu, ini namanya keguguran. Waktu itu sedih banget rasanya karena saya merasa saya tidak bisa menjaga kehamilan saya dengan baik gitu. Sakit perut luar biasa, bagian bawah sakitnya luar biasa sampai gemeteran, sampai nggak bisa jalan sayanya, dan terasa seperti mau buang air besar. Jadi seperti ada yang mau keluar tapi nggak ada. Saya awalnya pikir itu sembelit, tapi lama-lama kok sakit sekali gitu. Sampai pada akhirnya saya memutuskan Klinik terdekat. ke klinik terdekat dulu ya, waktu itu dekat kondo. Tapi ternyata antrinya panjang, saya tidak bisa menahan sakit lagi. Setelah itu ya udah, suami bilang waktu itu ya udah kita ke rumah sakit yang sebelumnya aja, yang pertama kali kita konsul ke sana gitu. Ya lumayan jauh sih rumah sakitnya, kayak dari Bekasi ke Jakarta gitu loh, jauh banget gitu. Jadi nyampe di rumah sakit, masuk IGD, terus nunggu dokter, dan langsung sorenya atau malamnya operasi di kuret. Awalnya sih dokter bilang normal aja keluarnya, tapi saya nggak bisa menahan sakit yang luar biasa, jadi akhirnya dikuret. Sebelum keguguran itu, saya memang ada rasa kekhawatiran gitu. Jadi khawatir pada saat itu nanti kalau misalkan anak lahir, saya kerja, sama siapa anak saya? Apa harus ke daycare? Padahal kan masih bayi banget, masih kecil banget gitu. Banyak sekali lah pikiran-pikiran yang membuat saya cemas, dan itu ternyata tidak baik ya. Pada saat awal hamil itu tuh pokoknya harus positive thinking terus gitu. Waktu itu saya keguguran, umur janin itu kalau nggak salah masih 3 bulan kurang. 11 Jadi minggu. iya benar 11 minggu lebih. Jadi Pokoknya menuju 12 minggu aja. Jadi memang kalau umur 11 minggu dalam agama Islam itu belum ada ruhnya ya, belum ditiup ruhnya. Jadi kita tidak melakukan prosesi penguburan layaknya meninggalnya seseorang. Iya betul, karena masih berupa embrio kalau kata dokter. Masih, saya diperlihatkan loh janinnya tuh kecil Dalam loh. kotak kecil gitu ya. Iya, diliatin ini katanya. Wah, nangis saya terisak-isak melihat. Aduh, kalau diinget-inget tuh aduh, Masya Allah ya. Diliatin nih sama dokter ini loh, yang janin yang nggak jadi ini. Bakal janin. Nah, saya nggak tahu penyebab kegugurannya, apakah saya stres atau salah makan atau apa gitu. Tapi yang jelas itu sudah takdir ya. Kalau sudah seperti itu namanya sudah takdir. Jadi kalau ditanya penyebab kegugurannya apa gitu, saya agak sulit menjawabnya, karena kalau menurut dokter sih nggak ada gitu. Kayak ya udah, memang janin itu tidak tumbuh dengan baik gitu di dalam rahim gitu. Saya pernah bilang, dok, apa tidak ditelusuri lagi, di apa istilahnya bang, kayak dicek lab gitu, apa penyebab kegugurannya gitu. Tapi kalau kata dokter itu nggak perlu, karena tidak ada yang membahayakan. Ya, jadi dokternya bilang antara biaya dan juga hasil yang didapatkan itu tidak sepadan. Maksudnya daripada mencari tahu kenapa, ya lebih baik fokus kepada kehamilan berikutnya, ya pemulihan dan kehamilan berikutnya. Dan itu benar juga gitu. Ngapain kita mencari tahu yang kemarin-kemarin gitu. Tapi ya kita fokus aja seperti mengulangi dari awal, walaupun itu cukup berat ya. Wah, itu psikologis sih lebih kenanya. Jadi setelah keguguran itu saya lebih banyak nangis. Nangisnya bukan nangis karena apa ya, tapi kayak kalau ngeliat bayi itu sedih aja rasanya. Kayak bertanya-tanya, ya Allah kenapa harus saya yang keguguran gitu. Sempat nonaktif di sosmed. Nggak mau lihat Instagram, nggak mau lihat Facebook gitu. Kayak rasanya tuh kayak beban melihat sosmed itu gitu. Kenapa beban? Bebannya karena apa ya? Mungkin karena saudara dan teman-teman udah pada punya anak gitu. Jadi pasca keguguran itu tuh rasanya tuh berat sekali melihat
bayi yang baru lahir atau yang lagi hamil gitu. Rasanya tuh gimana gitu pada saat itu ya. Setelah dikuret itu saya benar-benar hanya fokus pemulihan. Jadi pemulihan mental, pemulihan kesehatan. Tidak ada berpikir untuk ayo bah kita program hamil lagi, belum. Pada saat itu belum. Jadi fokus senang-senang aja gitu, kayak jalan-jalan, terus mengunjungi saudara. Pokoknya melakukan aktivitas yang bikin kita seneng gitu. Jika terjadi keguguran pada istri, itu dukungan suami sangat diperlukan. Karena tanpa dukungan suami mungkin istri tuh kayak keinget-inget terus, kepikiran. Dan alhamdulillahnya suami sangat mendukung, suami sangat pada saat itu sangat merangkul saya waktu itu supaya jangan sedih terus, jangan dipikirkan. Enam bulan pasca kuret, saya sempat mengalami pusing yang luar biasa, kayak mau jatuh, sesak nafas, tangan sama kaki tuh dingin, gemeteran. Dibawa ke rumah sakit terdekat dari Kondo oleh suami saya dan diperiksa semuanya, mulai dari paru-paru, jantung, saraf, semuanya kata dokter hasilnya bagus-bagus aja, normal-normal aja. Sehat. Secara fisik sehat, tidak ada masalah gitu, betul. Terakhir nih dokter saraf nih, dia sampai 2 kali sampai 3 kali mengulang cek saya gitu. Didiagnosa oleh dokter pada saat itu adalah saya kena anxiety. Jadi kalau yang belum tahu anxiety ini bisa dibaca di sini ya. Nah, pukulan sih buat saya kayak masa sih saya sedepresi itu kah gitu. Pasca saya didiagnosa anxiety, suami waktu itu bilang ya sudahlah, ikhlaskan saja. Ikhlaskan atas kehilangan istilahnya anak pertama lah, calon anak pertama gitu. Jadi karena kalau misalnya kita tidak ikhlaskan, ya untuk apa kita berlarut-larut, toh memang sudah tidak ada gitu. Setelah itu saya berpikir ya juga sih gitu, kenapa sih saya harus berlarut-larut dalam kesedihan. Kami mencoba untuk melakukan berbagai cara supaya bukan hanya saya saja yang happy, yang bahagia gitu, tapi suami juga. Setelah itu kita melakukan banyak perubahan dalam pola hidup sehat agar pikiran juga sehat gitu. Kalau mau hamil itu pikiran kita harus positif terus gitu. Nanti saya akan memberikan tips-tipsnya. Tipsnya pada saat itu, waktu itu saya menjauhi orang-orang yang negatif yang membuat saya stres. Jadi saya hanya mendekati orang-orang yang support saya pada saat itu. Intinya saya menghindari konflik gitu, menghindari stressful gitu. Jadi waktu itu sempat ini minum jus 3 Diva itu tiap hari minum jus itu aja terus gitu. Terus kita sampai beli madu penyubur, kan iklannya banyak ya. Iklan penyubur untuk perempuan, untuk laki-laki beda jenis. Itu kita minum setiap hari. Kita beli kurma, terus berenang jangan ditanya deh, ada 2 kali seminggu kali ya. Terus nggak cuma berenang, jogging, pokoknya apa saja olahraga yang membuat badan ini fit kayak gitu pada saat itu ya. Saya di awal tahun sudah resign dari pekerjaan karena saya ingin fokus sama program hamil saya gitu. Karena gini, pada waktu itu umur saya masih 28, tapi saya berpikir bahwa saya tidak tahu kapan saya hamil. Jadi menurut saya waktu itu saya berani resign. Saya juga nggak mau stres dengan pekerjaan. Saya juga nggak mau stres dengan hal-hal yang membuat saya sedih terus gitu. Jadi saya memutuskan untuk resign agar fokus sama program hamil. Dan kebetulan juga memang kami ada rencana mau pindah ke Indonesia. Setelah saya resign itu saya juga sibuk dengan ini, packing untuk pindahan ke Indonesia. Jadi semakin berkuranglah pikiran-pikiran negatif itu karena saya sudah mulai sibuk untuk
dan excited gitu untuk pindah ke Indonesia. Pindah ke Indonesia itu waktu itu gara-gara almarhum ibu mertua itu sakit keras. Saya duluan resign sebelum kami pindah karena saya ingin menenangkan diri, mau pemulihan jiwa, artinya pemulihan mental. Semenjak resign sih tepatnya, saya mulai menimba ilmu. Searching di Google paling sering sih. Kayak bagaimana cara hamil, bagaimana cara hamil setelah dikuret. Iya, wajar. Ya, semua informasi saya coba lakukan. Jadi waktu itu saya menemukan blog seorang ibu yang punya pengalaman sama dengan saya, yaitu keguguran dan dikuret kayak gitu. Sharing pengalaman ini juga ada gunanya loh guys gitu. Kenapa? Karena saya sendiri mencari informasi bagaimana cara bisa hamil lagi setelah keguguran dan apa yang harus diperhatikan selama program hamil itu ya gara-gara ada yang ngebikin blog. Iya. Ada yang ngebikin sharing session di YouTube, ada juga yang dari Instagram gitu. Jadi karena itulah saya terinspirasi gitu untuk mau sharing juga kepada banyak orang. Mungkin kita bukan siapa-siapa, tapi mana tahu pengalaman kita menjadi motivasi buat ibu-ibu di luar sana yang pernah mengalami seperti saya gitu. Jadi waktu itu diagnosa dokter bilang bahwa saya itu sulit untuk hamil.